Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Juru parkir liar ternyata telah menimbulkan keresahan di mana-mana. Bukannya membantu parkir, malah menagih uang parkir yang sangat tidak masuk di akal. Namun di satu pihak, mereka-mereka itu adalah warga Indonesia yang perlu pekerjaan untuk menyambung hidup, apalagi di ibu kota ini. Bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Inilah Hot Room, PR besar parkir liar. Sebelum kita mulai, ini hari yang sangat menggembirakan bagi Hotman. Karena ternyata persamaan Sintayong bukan hanya secara internasional dia pelatih bola dunia, sama dengan Hotman yang adalah pengacara internasional. Namun ada fenomena terbaru, yaitu Sintayong ternyata suka kopi yang sama, yaitu kopi luwak hitam premium yang sangat aman di lambung, apalagi bisa diminum sebelum makan, tidak membahayakan. Kopi kesayangan Hotman Paris dan Sintayong, pelatih bola kita yang sukses belakangan ini. Inilah dia, kopi luwak hitam premium. Waduh, benar-benar mantap banget. Pantas gua makin sukses. Ya, oke. Bapak Dishub Perhubungan, ya, DKI. Ini sudah dibentuk tim gabungan dari Kejaksaan, TNI, bahkan TNI Polri. Bagaimana hasilnya? Apakah memang mungkin nggak ditertibkan? Ya, baik. Jadi setelah kami menerima keluhan masyarakat bahwa ada ketidaknyamanan pada saat mereka berada di beberapa lokasi minimarket, tidak semuanya Bang Hotman, tapi di beberapa titik minimarket itu yang diatur oleh juru parkir liar, yang kemudian mereka memaksa untuk membayar biaya parkir yang tidak tanggung-tanggung 10.000, 20.000, sementara mereka menyampaikan bahwa tujuan mereka ke minimarket tersebut adalah mencari barang. Begitu mereka tiba di minimarket, karena dia sifatnya adalah berdiri sendiri, tiba barangnya tidak ada. Akhirnya dia kembali. Begitu dia mau balik, kok tidak beli barang tetapi harus bayar parkir. Ini yang kemudian menimbulkan permasalahan. Kami langsung melakukan koordinasi intens, baik itu dengan timnya Pak Susatyo, kemudian dari kepolisian, dari Polda Metro, dari wilayah, kemudian juga dengan Satpol PP, dan juga kami mengundang para provider dari minimarket ini. Jadi mereka kami undang, kemudian kami sampaikan bahwa minimarket ini harus dipastikan memang benar tidak berbayar untuk lokasi parkir. Benar, Pak. Itu peraturan siapa? Itu semua minimarket tidak usah bayar? Tidak semua minimarket. Untuk minimarket yang berdiri sendiri itu tidak berbayar parkirnya. Karena dia sifatnya adalah fasilitas yang disediakan oleh minimarket untuk pelanggan. Dari mana orang tahu bahwa itu berdiri sendiri? Itu pada saat minimarket tidak berada dalam satu kesatuan kawasan perniagaan. Oh begitu. Contohnya misalnya ruko. Kayak di Kelapa Gading ada di Kelapa Gading kena ya? Itu kena karena memang di sana ada ruas jalan yang dikhususkan untuk berbayar. Nah, oleh sebab itu kami langsung koordinasikan semuanya. Kemudian sepakat dan arahan Pak Gubernur, beliau menyampaikan kita tertibkan dan kemudian kita buat suasana Jakarta itu sejuk. Jangan ada lagi keluhan masyarakat dan ketidaknyamanan masyarakat, apalagi yang mau belanja di lokasi-lokasi minimarket yang memang itu disiapkan. Tapi kan itu baru satu contoh minimarket. Bagaimana dengan tempat ibadah yang sampai 150.000? Ya? Ini sama. Jadi untuk tempat ibadah yang 150.000 pun kami dengan timnya Pak Susatyo dan juga Pak Dirlantas itu sudah membentuk namanya tim Lintas Jaya.
Ya. Tim Lintas Jaya ini unsurnya dari Dinas Perhubungan, dari Kepolisian, dan juga dari TNI Ya. melakukan patroli. Memang kami tidak dalam posisi harus di setiap titik ada plottingan tim, Ya. karena jumlah SDM kami terbatas, sehingga polanya adalah di beberapa titik yang memang potensial sepanjang hari ada parkir liar, itu di sana ada plottingan. Oke. Yang titik tentatif posisi parkir liarnya, maka kita polanya adalah mobile. Oke. Nah, contoh di salah satu lokasi tempat ibadah, kami biasanya jam 21.00 dengan timnya Pak Susatyo, dengan kepolisian, itu biasanya selesai. Ya. Nah, begitu malamnya kan kami tidak paham kapan datangnya ini jemaah untuk misalnya beribadah. Ya. Biasanya mereka datang malam, nah malam itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan pengaturan. Dan lebih parahnya lagi, Bang Hotman, mereka datang itu tanpa koordinasi kepada si pengelola Gedung ibadah, tempat ibadah. Sehingga si pengelola pun otomatis malam itu tidak akan membuka pagar, karena malam pasti ditutup. Sebenarnya di dalam itu disiapkan untuk parkir mobil, juga mampu menampung sekitar 4-5 bus. Jadi kalaupun busnya datang malam bisa dibuka, tetapi dengan syarat bahwa mereka yang akan datang, karena ini tidak hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi tempat wisata saat ini. Jadi intinya, kalau parkir liar itu peraturan apa yang dilanggar dan sanksinya apa? Parkir liar sebenarnya ada 2 regulasi yang mengatur. Pertama terkait dengan Perda 5/2012 tentang perparkiran. Di sana sudah ditetapkan ada lokasi-lokasi parkir yang diperbolehkan dan ditetapkan dengan peraturan gubernur, baik itu secara on street maupun off street. Artinya di pinggir jalan maupun tidak di pinggir jalan. Kemudian itu dilakukan pengelolaannya oleh rekan-rekan dari UP Parkir Dinas Perhubungan. Nah, kemudian ada Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Di sana sudah dijelaskan secara tegas, khususnya di pasal 10, bahwa barang siapa orang ataupun badan yang melakukan dan memungut biaya parkir di jalan atau tempat parkir umum, maka yang tanpa izin gubernur itu dilarang. Sanksinya Kemudian sanksinya ada 2. Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa di pasal 61 ayat 1 disebutkan jika melanggar maka dikenakan sanksi bisa kurungan badan, karena ini masuk dalam tindak pidana pelanggaran, kurungan badan 10 hari maksimum 60 hari, atau misalnya denda sebesar 100.000 sampai dengan 20 juta. Terima kasih. Di ayat 2 masih ada. Di ayat 2 masih ada, bisa dikenakan sanksi kurungan badan 20 hari, maksimumnya adalah 90 hari. 20 hari maksimum 90 hari, artinya 3 bulan. Atau denda 500.000 sampai dengan 30 juta. Jadi bisa langsung ditangkap ya Pak Kombes? Baik, yang telah Bapak lakukan selama ini ya Pak, bisa langsung ditangkap nggak, dibawa ke pengurungan langsung? Cara pandang kami kepolisian terhadap masalah parkir liar ini tentunya bukan hanya terkait dengan masalah hukum. Kita sepakat bahwa hukum adalah ultimum remedium terakhir. Nah, sehingga memang kami juga memahami bagaimana ketika residu pembangunan, contohnya seperti parkir ini, Istiqlal itu kapasitas bayangkan Bang Ahmad 120.000. Itu hampir mirip dengan GBK. Kemudian yang area dalamnya itu sekitar 80.000. Belum apabila bersamaan juga terjadi ada kegiatan ibadah di katedral. Itu juga kawasannya luas. Nah, sehingga memang kami kepolisian melakukan upaya-upaya preemptif melalui para kapolsek kami, Babin mengingatkan dan sebagainya, memberikan literasi dengan edukasi kepada masyarakat. Sekaligus kami juga ada patroli kami 24 jam yang kami berusaha untuk menjamin rasa aman masyarakat ketika akan melaksanakan semua kegiatan. Apakah begitu tahu dia itu parkir liar bisa langsung diangkut? Nah, baik. Tadi pagi kami baru mengamankan lagi 5 orang. 5 orang. Polsek Sawah Besar mengamankan 5 orang. Mereka itulah adalah warga sekitar stasiun Gambir. Beberapa juga ada yang tunawisma. Mereka mencoba parkir, mengatur. Nah, kemudian itu kita tangkap dan kita serahkan kepada Satpol PP untuk lakukan penindakan. Tetapi dalam derajat tertentu, Bang Hotman, tentunya kami bisa saja menerapkan pasal tindak pidana pemerasan sesuai dengan pasal 368. Nah, tentunya ini yang kita akan mengkaji apakah karena unsurnya tersebut di sana sebutkan gitu bahwa memang untuk dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan ancaman kekerasan ataupun kekerasan untuk memberikan barang. Nah, jadi harusnya bisa 368 KUH pidana tapi belum ada yang masuk pakai pasal itu. Sampai saat ini memang terkait dengan kejadian kemarin itu beberapa unsur belum terpenuhi. Terima kasih, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat dulu video tanggapan masyarakat dan juru parkir atas keadaan parkir di negara kita ini. Silakan. Sebenarnya sih setuju nggak setuju. Maksudnya kalau dari pihak minimarket kita sudah ada tulisan menggratiskan itu sebenarnya tidak berhak sih ada tukang parkir gitu. Tapi kalau tergantung kebijakan karena kan minimarket itu udah bayar pajak sama beserta parkir ya, jadi makanya digratiskan. Kayak orang yang untuk beli di situ nggak harus wajib membayar gitu. Cuman kalau tukang parkir liar tanpa izin, cuman langsung memalak gitu, dan ini kita parkir dia nggak ada, begitu kita keluar dia tahu-tahu muncul, lah itu memang mengganggu sih seperti itu. Yang begitu mesti ditertibkan lah. Ya gimana ya, kalau kita bilang kita setuju ya kita kagak ada penghasilan, kita bilang kita setuju ya takutnya ada pencurian, nanti siapa yang mau tanggung jawab? Kalau saya sih sangat tidak setuju ya, karena ini mata pencaharian kita sehari-hari. Kalau tidak ada pelajaran kita nggak mau ngasih keluarga, nggak ada gitu. Emang satu-satunya ini pencarian kita setiap hari di sini. Kalau gitu saya tanya dulu Pak juru parkir dulu, Pak Sarif Husen. Anda parkir liar atau bukan? Parkir liar. Parkir liar? Iya. Berapa dapat sehari? Dan Anda setor nggak ke Ormas atau ke Kepala Disub Perhubungan atau kemana duitnya? Kalau untuk setoran tidak ada, Pak. Oh, tidak ada? Tidak ada. Jadi? Ya kita kelola sama-sama aja. Yuk bisa dapat berapa orang? Ini daerah mana kamu mengelola? Di sini Pak, di Kudaya Duri Pak. Itu berapa orang di satu komplek itu? Kita berdua. Berdua? Berdua. Yuk bisa dapat sehari? Berapa dapat sehari? Ya tergantung ramai atau sepinya Pak. Apa? Tergantung ramai atau sepinya. Kira-kira maksimum yang pernah dapat berapa duit? Ya bisa 100 lebih. Atau bahkan di bawah 100.000. Terus ada peributan antar preman enggak lahan parkirnya? Oh, alhamdulillah tempat saya tidak. Hah? Tidak. Atau kamu yang ada golok besar di sampingmu? Ya Pak. Yakin lo nggak ada? Nggak ada. Ya? Kalau saya atau misalnya cewek datang, Anda datang ke kaca minta uang parkir, dia rambutmu aja orang udah takut. Gimana itu? Ya kita kan di situ Pak tidak memaksa juga Pak. Kalau bagi yang memberi kita terima, bagi yang enggak ya silakan aja, nggak ada. Pernah nggak nagih di atas 5.000? Nggak pernah Pak. Ya? Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Terus di belakang kalian bukannya ada ormas? Nggak ada Pak, sama sekali nggak ada. Oh. Kalau di tempat lain ada nggak ormas yang Anda tahu? Nah, kalau itu saya kurang tahu Pak. Halo, sudah ditakut-takut nih gara-gara ada Pak Kombes nih. Kalau masalah tempat lainnya ya, karena emang saya nggak mengetahui, jadi saya kurang tahu. Ada tahu nggak juru parkir lain memang ada setorannya ke ormas? Ya sempat. Geng-geng di situ. Kalau di daerah saya tidak ada sama sekali Pak. Yang Anda tahu ada nggak? Ya, kalau tempat luar mungkin saya pernah lihat waktu singgah atau apa, kan saya termasuk driver ojol juga. Ya. Sambil parkir sambil ojol juga. Ya, terus yang Anda lihat apa? Ya pernah ada yang pakai ada bawa-bawa pakai kaos ormas gitu. Ya. Yang Anda tahu pembagiannya gimana? Berapa persen untuk ormas, berapa untuk juru parkirnya? Kalau itu saya nggak nanya Pak. Oh, Saya ya? kurang etis Pak, sama-sama juru parkir Pak. Ada etika. Tidak etis ya? Iya, nggak enak Begitu. lah Pak. Sudah berapa tahun Anda jadi juru parkir? 2012 Pak. Wah, selamanya juru parkir terus? Ya saya ada job sampingan juga, kadang kalau ada yang minta tolong apa, saya bantu untuk ngurus apa. Nanti kalau tiba-tiba Pak Sarif Husen diangkut sama Kombes Susatyo gimana? Yuk gimana? Anak istri makan dari mana? Ya itu dia Pak, makanya jadi masalah tuh Pak. Oh jadi masalah ya? Ya soalnya kan ya namanya kita nyari nafkah Pak di situ Pak, nyari Oh makan. begitu ya? Iya. Oh nanti sesudah selesai acara ini, ambil foto dengan Pak Kombes, setiap Anda mau ditangkap tunjukkan ya. Pasang di. Jadi gini Bang Hotman.
Terkait penertiban parkir, juru parkir liar, Pak Gubernur itu sudah berpesan bahwa tindakannya harus humanis, kemudian penyelesaiannya tidak hanya di hilir tapi dari hulu. Nah, oleh sebab itu yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi, kami cek ke Dinas Tenaga Kerja, ada tidak biaya untuk pendidikan dan pelatihan, sehingga para juru parkir setelah kami lakukan pembinaan selama sebulan ini, pembinaan, diedukasi, diberikan pemahaman, kemudian kami data. Kami data, kemudian datanya dikumpulkan, kami koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, di sana dipetakan, diprofiling, seperti Pak Syarif Hussein, kira-kira dari sisi passionnya kemana. Ini disalurkan sesuai dengan bakatnya nanti untuk didiklat. Didiklatkan sehingga Pak Syarif Hussein ini menjadi tenaga terampil yang siap disalurkan. Artinya tidak juru parkir lagi? Bisa jadi tidak juru parkir, karena tadi misalnya saya tadinya ojol Pak, ini dipertajam bagaimana agar prinsip kegiatannya. Kalau gitu Pak Hasan Basri, apa tadi yang disebutkan oleh Kasubdit Perhubungan ini realistis nggak? Bisa nggak diatasi parkirnya? Enggak juga sih menurut saya. Nggak realistis? Iya, karena apa? Ini kan menyangkut kehidupan masyarakat. Ada dananya nggak untuk itu? Ada dana pelatihan dan berapa orang? Kalau pelatihan ada dana, di Dinas Tenaga Kerja ada dana. Tetapi semua juru parkir ini kan tidak, ada yang sudah tua, Bang. Tadi pagi, gara-gara rame ini, ada seorang ibu datang ke rumah saya. Dan mengatakan, Pak, anak saya masih sekolah, umurnya udah 52 tahun. Dia jadi juru parkir, menggantikan almarhum suaminya. Jadi kalau ini ditertibkan, anaknya terputus sekolahnya. Jadi maksud saya, kan tidak semuanya juru parkir ini bermasalah. Ibu pun itu mengatakan kepada saya, dibayar alhamdulillah, tidak dibayar juga alhamdulillah. Tapi kan intinya, namanya parkir liar, selama memang liar akan jadi masalah. Apakah menurut Anda sebaiknya benar-benar ditegaskan, diterapkan sanksi pidananya? Saya kasih contoh ya. Ada mantan Kapolda yang sangat berhasil di Bali, yaitu Kolose yang mantan Kapolda sebelumnya, dia benar-benar berhasil menertibkan parkir dan preman di Bali. Tapi memang benar tangan keras. Apa itu perlu diterapkan? Kalau cuma himbauan pendidikan, mana bisa Pak? Orang kan mencangkut masalah perut. Betul, Setuju Pak. Pak? Tetapi masalahnya juga, kalau nggak ada yang mengatur parkir, masalah juga. Contoh, di tempat Indomaret atau Alfamart, ketika motor yang duluan masuk ke dalam, itu nggak bisa keluar lagi karena yang datang belakangan ini udah nutup. Jadi juru parkir harus ada? Iya harus ada, tapi ditertibkan. Dan juru parkir nggak mungkin mau gratis gitu? Sejauh itu masih melanggar aturan, ya kita tertibkan. Tetapi kalau sejauh dia tidak melanggar aturan, saya beri contoh seperti ibu-ibu tadi. Jadi banyak orang seperti gitu. Kalau pusat perbelanjaan atau Alfa, Indomaret itu berada di lokasi pusat perbelanjaan, tapi ini kan lokasi tersendiri. Jadi menurut Bapak, walaupun itu parkir liar, sepanjang tarifnya parkirnya masih wajar, nggak apa-apa? Kalau menurut saya nggak apa-apa, sejauh dia tidak menekan. Kalau mesti tetap bayar alhamdulillah, tidak bayar alhamdulillah itu tidak apa-apa. Ya nggak mungkin lihat tampang begini, mana ada yang berani nggak bayar? Ya kan tidak semua tampang begitu, ada yang nggak gimana? Tadi saya sampaikan, memang dalam derajat tertentu, seperti sampaikan tadi pada Bang Syarif, saya hanya sendiri Pak, atau mama sendiri tadi menggantikan suaminya gitu. Dalam derajat tertentu yang memang menjadi sebuah organized crime, apakah diatur pundi-pundi ekonomi sebuah ormas, kelompok dan sebagainya, tentunya itu menjadi masalah yang serius, harus kita lakukan penegakan hukum. Nah sehingga Pak Kapolri melalui presisinya, transparansi berkeadilan itu adalah menghitung betul bahwa memang ada peran-peran juga. Edukasi ini bukan cuma bagi Pak Syarif aja nih Pak. Di Istiqlal itu sepanjang jalur itu semua ada rambu. Mereka inginnya, masyarakat itu inginnya bisa parkir sedekat-dekatnya. Mungkin kalau bisa masuk depan masjidnya itu Pak. Nah itulah yang menyebabkan ada peluang di sana sehingga warga melihat, oh ya berarti saya harus jadi tukang parkirnya. Kemudian dimanfaatkanlah peluang itu, akhirnya sebuah niat untuk mengatur. Namun sayangnya ketika mereka sudah menerapkan tarif yang sangat tinggi dan tidak wajar dan itu meresahkan. Nah sehingga memang terjadi bagi saya sebuah kontestasi kewenangan nih Pak.
ada kewenangannya di Sub, ada kewenangan Satpol PP, ada kewenangan kepolisian di sana terkait dengan penanganan parkir liar ini. Namun tentunya kontestasi itu harus menjadi sebuah sinergitas bagaimana semua rangkaian itu bisa dipahami dan bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat. Yang juru parkir itu kan preman-preman, ya, yang tersebar di penjuru di mana-mana. Coba kayak beliau ini nih, ya. Ini diedukasi. Saya kira ya bukan preman sih sebenarnya, tapi tampang preman. Ya, diedukasi orang kayak gini ada gunanya nggak? Saya kira contoh ini ada pertanyaan. Saya kira gini, Bang. Maksud dia akal nggak itu? Apa tidak sebaiknya terapkan sanksi pidana, tangkap seperti Kolose yang di Kapolda Bali, mantan Kapolda Bali? Saya kira sekarang ini kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi pendekatan represif dengan menggunakan kekerasan ataupun penindakan itu harus dilihat dalam konteksnya. Konteks kita sekarang saya kira, pertama Bang, saya setuju, tidak semua juru parkir itu buruk. Yang tadi ada kasusnya adalah dia di kasus minimarket misalkan, mereka membantu konsumen loh Bang. Tadi selain mengatur parkir antara motor dengan mobil, juga adalah masalah keamanan. Minimarket itu tidak menyiapkan security atau siapa. Jadi si customer datang juga dia khawatir was-was. Tapi begitu ada juru parkirnya, entah itu disebut liar ataupun resmi, mereka mendapatkan manfaat. Dan saya kira banyak tempat di minimarket itu tidak digunakan tarif. Itu yang pertama Bang. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa memang kita punya persoalan ekonomi. Juru parkir ini kan jadi muncul karena orang tidak punya pekerjaan formal. Nah inilah yang harusnya negara, mungkin Pak Kombes dan juga Pak Sarif dari pemerintah itu memikirkan mereka. Jadi jangan alih-alih kemudian menakut-nakuti juru parkir sekarang ini, apalagi ini baru mulai hari pertama, nanti ada 30 hari ke depan dia akan dikejar-kejar. Menurut saya kalau tidak ada sanksi di mana-mana, kalau tidak ada sanksi tidak akan ada kepatuhan. Gimana dong? Ya saya kira gini, melihatnya jangan sanksi dan kepatuhan. Melihatnya adalah ada supply, ada demand, ada manfaat atau tidak di situ. Sebetulnya negara bisa dalam perspektif kebijakan publik bisa menerapkan juru parkir resmi. Saya kira di beberapa pemerintah daerah ada yang menggunakan juru parkir resmi menggunakan jaketnya warna pink, lebih humanis. Dan kemudian dia diregister dengan cara apa? Dia meregister, dilatih menjadi juru parkir yang resmi, kemudian menyetor uangnya ke APD. Jadi singkat aja. Jadi menurut Anda juru parkir liar pun itu tidak salah asalkan menagihnya itu yang tarif yang wajar. Saya kira juru parkir liar itu perlu diresmikan dengan tarif yang wajar. Kalaupun tidak resmi selama masih berperilaku sopan dan wajar masih oke. Masih oke, Pak. Masih oke saya kira. Masih oke terus. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Para pemirsa, Sintayong, pelatih timnas bola Indonesia, begitu banyak kopi di Indonesia, tapi kok dia memilih kopi kesayangan Hotman Paris, kopi luwak hitam premium terenak di Indonesia. Mantap. Bapak Kadis ya. Kayaknya solusi Bapak tadi terlalu idealis. Melatih maaf ini pakai kata preman ya. Dilatih terus habis itu dikemanain. Apa mungkin dilatih segitu banyak? Jadi memang yang pertama dilakukan adalah kita melakukan selama sebulan ini, kita melakukan pembinaan, edukasi, pendataan. Mereka tadi setelah dibawa ke IRTI, kemudian disampaikan barangkali regulasi mereka belum paham, karena secara regulasi di minimarket itu tidak boleh ada petugas parkirnya. Karena itu sudah di statement diberikan. Kalau parkir lainnya yang lain gimana? Kalau yang Begitu lainnya banyak. karena misalnya itu memang parkir liar, itu otomatis kita tertibkan bersama-sama dengan tim lintas jaya. Nah untuk case-nya yang di minimarket, maka yang kami upayakan adalah didata, seperti Pak Sarif ini didata, kemudian kita coba profiling yang bersangkutan,
di Dinas Tenaga Kerja itu begitu banyak kelompok-kelompok untuk pendidikan dan pelatihan. Sudah berapa untuk orang yang sudah dididik oleh Pemda? Kami baru akan mulai. Baru akan mulai karena baru hari ini kita melakukan pembinaan. Setelah sekian lama soal parkir ini begitu ribut, baru hari ini bertindak. Pembinaan yang kami lakukan itu sebelumnya adalah datang ke minimarket, kita monitor, kemudian di sana begitu petugas datang, ini hilang Pak Sarif, ini langsung hilang kan Pak ya? Begitu petugasnya datang, hilang. Kadang Pak Sarif tiba-tiba pakai jaket ojol, sehingga kami melihat oh ini bukan petugas parkir tapi memang mereka dibina masuk asrama, masuk hotel bintang 5 atau di mana? Itu berapa lama? Yang kami serahkan biasanya diklatnya diklat pendek. Bisa 3 hari bisa. Ya, silakan. Ya, jadi ini anggota DPRD kita, Bapak juga tanggung jawab ini. Ya, Dinas Tenaga Kerja itu punya anggaran. Ya. Ada pelatihan security, satpam, ada pelatihan servis AC, pelatihan motor, pelatihan pelatihan SIM A, SIM B. Jadi ada pelatihan banyak pelatihan. Jadi kalau kesana tidak berkaitan dengan pembinaan, mereka bisa dilatih untuk mengambil SIM A atau SIM B. Tapi, coba kita lihat dulu, begitu banyak juru parkir liar. Apa mungkin Pemda melatih mereka? Dananya dari mana? Sudah dianggarkan memang. Tapi memang untuk tahun 2024 ini hanya 800 orang. 800 orang? Iya, yang untuk. Jadi sampai hari ini belum ada juru parkir yang dimasukkan ke penjara? Begini. Kalau terkait dengan kasuistis ya, saya justru tertarik apakah juru parkir ini pekerjaan atau profesi. Ini harus clear nih. Kalau dia juru parkir memang dia mengatur, tentunya sebagai profesi dia pasti harus ada pelatihan. Tapi kalau dia hanya sebagai pekerjaan yang dia sehari-hari, daripada dia tidak bekerja kemudian dia mengatur parkir, tentunya masalah. Nah, kemarin ini yang 2 orang ini ternyata dia juru parkir ngambil laptop di mobil. Sekarang dia masuknya dengan pasal pencurian dengan pemberatan. Nah, yang satu lagi kena lagi masalah narkoba. Di tes urin ternyata narkoba. Artinya memang kasuistik tidak bisa kami juga mengeneralisasi bahwa semua juru parkir itu adalah preman. Karena premanisme itu sendiri dalam tatarannya menurut kami adalah orang yang menikmati hasil jeripaya orang lain tanpa bekerja. Benar. Tapi juru parkir ini bekerja nih Pak nih. Artinya sampai hari ini belum ada juru parkir liar yang dipidana? Yang dipidana karena kasus pemerasan di Jakarta Pusat belum ada. Iya, maksudnya karena kasus parkir liar? Oh, belum. Belum ada. Oke. Pak Sarif Hussein, kalau Anda sudah dibina, mau nggak dibina? Anda juru parkir berapa tahun? Sudah hampir 10 tahun lebih ya? 12 tahun. 12 tahun. Lu mau dibina atau enggak? Lu bilang nggak mungkin gua dibina gitu tadi. Nggak bisa mikir. Coba, lu mau dibina nggak dimasukkan ke diklat seminggu? Habis itu lu mau kemana? Nggak tahu Pak. Nah ini Pak, pembinaan yang dilakukan berkali-kali itu hanya buang-buang dana. Kenapa? Karena tidak terintegrasi. Dilatih tapi lapangan pekerjaannya tidak disiapkan. Artinya pulang ya lapar lagi gitu. Sama seperti melatih dinas sosial di DKI, melatih pengemis jalan, dilatih, dibawa, dikasih pekerjaan, tapi kemudian setelah pelatihan dia datang lagi ngemis lagi. Karena mereka bingung pekerjaannya apa nih. Jadi ini bukan hanya salahnya Pemda dong, ini sudah menyangkut nasional. Makanya dalam memilih jenis kebijakan yang dilakukan oleh Dishub, sebaiknya menurut saya ini diformalkan saja juru parkir ini Pak. Karena begini, kalau kita lihat sejarahnya, Pak Sarif Hasan mungkin bisa cerita. Tadi saya berbicara sama beliau ini juga mantan Banpol Pak, Bang. Bantuan polisi yang dulu ditugaskan untuk mengawasi tawuran warga di jalan. Tapi kemudian bantuan polisi itu hilang. Kemudian Bapak ini bingung dan saya kira banyak orang yang bingung harus bagaimana. Karena dia hidupnya di jalan, ada mobil yang parkir, ya dia melakukan tugasnya, menolong orang. Artinya tidak mungkin pembinaan 3-4 hari seminggu merubah profesi dia tiba-tiba menjadi. Tidak mungkin sama sekali, dan itu hanya buang-buang APBN, apalagi hanya 800 orang yang dilatih. Tuh Bapak Kadis katanya, Bapak hanya buang-buang APBN aja loh Pak. Jadi sebenarnya bukan buang-buang anggaran, karena memang kita itu menetapkan target dalam pendidikan pelatihan itu sesuai kebutuhan dunia usaha. Jadi sudah ada istilahnya link and match di dalam. Begitu kebutuhan dunia usahanya berapa, ini yang disiapkan. Sehingga yang tadi saya sampaikan, contohnya Pak Sarif,
di profiling yang bersangkutan, diundang, kemudian dilihat, oh ini ada dunia usaha yang butuh tenaga kerja apa sesuai dengan profilingnya Pak Syarif, didiklatkan, kemudian disalurkan ke sana. Sehingga yang bersangkutan sudah otomatis begitu selesai diklat, ada sertifikatnya, disertified, itu datang. Yang sudah berhasil ada datanya nggak? Berapa orang? Itu sudah cukup banyak yang berhasil. Bahkan mekanik di perkapalan pun kami salurkan itu ada. Jadi macam-macam. Jadi tidak lagi pola dulu. Diklatnya asal ada, kemudian ada sertifikat, kemudian dilepas. Sekarang yang dilakukan DKI itu prinsipnya. Ada buktinya katanya. Anda itu main dulu aja loh. Tadi dianggarkan hanya 800 orang yang untuk dilatih. Kalau tempat ibadah aja ada 151.000. Jadi begini, Mas. Ada 16.000 juga lahan parkir yang kemungkinan yang liar, dan itu kemungkinan minimal ada 1. Untuk Jadi 800, ini lebih dari puluhan ribu, Bang. 800 orang itu hanya untuk Jakarta Utara. Saya bicara karena saya. Jadi semua wilayah DKI ini ada pelatihan. Segala jenis pelatihan. Tadi saya sudah katakan ada pelatihan SIM A, SIM B, pelatihan. Kalau di Jakarta Utara pelatihan kren kontainer, alat berat, forklift, pelatihan security. Kalau menurut Anda itu nggak realistis, apa solusinya? Saya kira begini, di DKI ya, konteks DKI, kita tahu parkir ini adalah salah satu instrumen untuk mengurangi kemacetan. Kalau parkirnya tinggi, orang mungkin tidak berpikir menggunakan kendaraan pribadi. Dia akan pakai public transportation. Jadi Anda mau bikin tarif? Harusnya Dishub dengan kecerdasannya, dia gunakan parkir ini untuk mengatur behavior masyarakat dari yang tadi menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Caranya? Caranya adalah pertama, Bang, didata apakah parkir ini tersedia atau tidak. Contoh misalkan, kalau di minimarket tidak boleh ada parkir, kemudian ada komunitas yang menyiapkan lahan parkir, itu kan bisa kemudian diresmikan. Dan itu jadi pemasukan buat APAD buat tarif parkir. Anda mau naikin? Tarif parkir kan diatur sudah flat. Yang jadi masalah adalah bagaimana tarif yang sudah ada ini terregister agar menjadi PAD. Jadi menambahkan ini nggak belum terkait apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, memang begitu kita mengusahakan satu tempat menjadi lokasi parkir, maka itu perlu ada regulasinya, perlu izin. Ini yang kemudian oleh pemilik minimarket, begitu ada izin oleh mereka, oh ini ada otomatis kami persyaratkan. Begitu mengurus izin, tolong ada petugas parkirnya yang melakukan penjagaan dan seterusnya. Ini yang mereka tidak inginkan. Sehingga di sana langsung digratiskan. Nah tadi begitu kita misalnya menetapkan lokasi parkir yang banyak Pak Nur di tengah kota, maka semua orang di Jabodetabek akan datang ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Kami sekarang merubah itu dengan pola public transit oriented development, tidak lagi menggunakan car oriented development, sehingga yang disiapkan itu adalah lokasi parkir di dekat-dekat stasiun. Termasuk atau halte parkir bus. di pinggir jalan juga itu berhak mereka nagih. Untuk di pinggir jalan sudah ada peraturan gubernur bahwa ada sekian ruas jalan yang boleh parkir, sekian yang tidak. Kalau tetap di sana ada parkir liar, sanksinya apa? Di sana ada parkir liar, sanksinya tadi, jika kendaraannya ini kami derek, kemudian dikenakan denda, si pelaku, pengatur parkir liar tadi, itu ada sanksi hukumnya. Perda 8/2007 yang dendanya adalah bisa 500.000 sampai dengan 30 juta atau kurungan badan 20. Tetapi begini Bang Hotman, Pak Gubernur menyampaikan bahwa tujuan kita tidak kepada sanksi. Oh, tidak kepada sanksi. Tidak kepada sanksi, tetapi bagaimana kita membina para jukir ini sehingga mereka disalurkan lebih kepada humanis persuasif yang kita lakukan. Sekali lagi, Anda kan ahli kebijakan publik. Di mana-mana kalau pidananya tegas orang akan takut. Dan ini rupanya belum pernah ada pidana diterapkan. Pendapat Anda, apa mungkin masuk di akal bahwa itu bisa dibina, dididik dan sebagainya? Itu mungkin nggak? Atau memang sebaiknya pidanakan aja deh biar jerak semua. Seperti di Bali, Pak Kolose. Ya saya kira kalau untuk pidana konteksnya kalau masyarakatnya sudah sejahtera Bang, itu bisa. Tetapi dalam konteks kebijakan publik kita kan melihat wisdomnya dulu dibandingkan dengan rule-nya. Nah yang saya ingin katakan adalah marilah kita cari solusi. Jadi solusinya pendekatan jangan koersifnya tetapi solusi ekonominya Bang. Saya setuju misalkan dilatih, tapi pertanyaannya ini mau diarahkan mau jadi apa para juru parkir kita dengan keterampilan yang sangat terbatas. Nah itu tadi. Menurut saya yang paling mungkin adalah Pak, ini saran saya Pak, dilatih saja menjadi juru parkir resmi, dikasih baju, diberikan aplikasi e-parking, di mana mereka nanti masuk uangnya setor ke negara. Dan itu bisa dilakukan kalau mau Bang di subnya.
Dan ini saya kira itu Pak 400 miliar hitungan kami. Tapi pernah kan ada e-parkir pernah tapi nggak jalan. Pertanyaannya adalah ini serius nggak dijalankan? Nah, Udah ada mesinnya. Untuk lokasi parkir yang dikelola itu sudah ada petugasnya. Makanya Pak Sarif masuk ke lokasi parkir yang memang tidak ada petugasnya, Pak Sarif ya. Oleh sebab itu ini yang dibina. Bagaimana mereka agar mereka bekerja itu sesuai dengan fashionnya tadi, kemudian di tempat yang legal. Ini yang kita bina. Kalau yang tempat yang tidak dilegalkan kemudian kita paksa mereka, Anda harus terima. Si pemilik minimarket menyatakan kami nggak ada kemampuan untuk menerima ini sebagai petugas kami di sini. Itu kan sama saja dengan kita mengilegalkan posisi. Dari tadi saya melihat Pak Sarif Hussein ini sebagai tukang parkir ketakutan ngomong. Lu takut dijemput langsung sore ini ya? Langsung masuk ke diklat seminggu ya. Dari tadi senyum-senyum melulu. Oke, kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di Indonesia ini sudah berlaku Pameo, no viral, no justice. Di Instagram saya, seminggu ini aja, sudah banyak yang akhirnya dilepaskan oleh kepolisian setelah viral di IG Hotman Paris Official, yaitu yang begal. Ada lagi seorang ibu rumah tangga yang dikepret-kepret sama cowok, dia siram pakai disiram pakai air keras, ditangkap, akhirnya dianggap membela diri, juga dibebaskan. Jadi memang perlu viral. Dan akhir-akhir ini setelah viral, kemudian tiba-tiba Dishub Pemda DKI turun rame-rame dengan Bapak Kapolres Jakarta Pusat. Di segmen terakhir ini minta kepada para semua narasumber, apa win-win solution yang berguna untuk juru parkir maupun masyarakat dalam waktu dekat. Silakan Pak, mulai Pak Kombes. Baik, sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, tentunya kami secara humanis tentunya melakukan penegakan hukum sesuai dengan kadar intensitas dari perilakunya. Ya. Tentunya kita sepakat bahwa yang kita hukum itu adalah perbuatan yang bukan orangnya saja. Supaya orang itu menjadi sadar. Karena tujuan hukum hakikinya adalah bagaimana ketika dia diberikan efek jerak kemudian dia sadar. Caranya efek jerak gimana? Efek jerak itu adalah melalui pembinaan. Baik itu secara pidana ataupun mungkin pelanggaran. Itulah yang sekarang sedang dikerjakan oleh tim bersama gabungan ini agar pelanggaran tersebut bisa lakukan tindak pidana ringan. Ya. Nah itu yang sedang berjalan. Namun demikian tentunya Polri melalui 110 silakan masyarakat apabila mau melaporkan ada aksi pemerasan atau mungkin paksaan yang berlebihan karena ancaman itu nyata gitu. Mungkin dia bawa, tadi abang-abang bilang bawa golok, bawa ini segala macam, parkir sini bayar dan sebagainya. Itu tentunya harus kita lakukan. Dan ketika nanti patroli datang, tidak usah khawatir. Jangan sampai seperti tadi pagi kami lakukan penangkapan, kemudian saya bilang, petugas kami, ayo Pak, Bapak buat laporan. Kami nggak mau buat laporan. Nah artinya tentu saja ini menjadi problema ketika kita harus melaksanakan penegakan hukum. Sehingga memang penegakan hukum itu harus dilaksanakan secara proporsional. Sesuai Jadi dengan, intinya pembinaan, wiwinya gimana? Pembinaan dan juga memang area parkir tadi memang harus terkait dengan transportasi publik, area parkirnya harus jelas. Sehingga tidak ada parkir liar. Karena judulnya parkir liar, berarti ada parkir resmi. Nah, kalau kepada Pak Saprin. Ya, jadi terkait dengan penanganan juru parkir liar, kami sudah dapat arahan Pak Gubernur, tindakannya adalah humanis persuasif. Humanis persuasif, ya, tidak akan dipidana? Pidananya itu terakhir. Oleh sebab itu yang kami lakukan selama 1 bulan adalah pembinaan, kemudian didata, kemudian disalurkan ke Diklat, dan pola pendidikannya adalah sesuai dengan kebutuhan badan usaha yang ada. Bisa jadi ternyata Pak Sarif misalnya ternyata lebih passionnya ke security guard. Maka di sana ada pendidikan satpam dan sudah jadi certified. Semuanya human approach ya? Semuanya human approach dan kita harapkan keseluruhannya kondusif, Jakarta nyaman dan tentu semuanya bisa beraktivitas secara baik. Gimana Winsol? Apa mungkin Jakarta aman? Karena sebagian tukang parkir itu adalah preman-preman. Ya, tentu tidak semua parkir itu preman. Ya. Ada juga yang baik. Ya. Saya pernah mengalami ketika saya naik motor, HP saya taruh di depan. Ya.
Saya buru-buru masuk ke dalam. Ya. Nggak lama tukang parkir kejar, Pak, HP-nya ketinggalan. Berarti ini kan bagus. Jadi ada juga, itu berarti tukang parkir itu mandiri. Iya, ada. Saya pun sering ketemu tukang parkir yang baik. Itu benar kenyataannya. Ya, tidak semuanya preman begal. Ya. Justru itu yang bermasalah itu tukang parkir itu dikoordinir. Ya. Dikoordinir oleh oknum atau ormas tertentu. Oke. Itu pasti. Tetapi ini kan pandemi ini baru berlalu, banyak masyarakat yang belum dapat pekerjaan. Sejauh mereka masih baik dan bagus, ya jangan sampai. Jadi tetap human approach juga. Ya, sanksi pidananya belum. Belum. Oke, kepada Pak Sarif Hussein yang sudah jadi tukang parkir 12 tahun, apa harapan Anda kepada bapak-bapak ini? Ya, kalau untuk penertibannya untuk dilihat kembali berdasarkan laporan seperti tadi Bapak harus bilang. ada laporan. Iya. Siapa yang mau lapor gara-gara 5.000 nggak mau repot-repot. Biasa ada aja Pak, kan namanya customer atau yang merasa dirugikan atau yang merasa terancam, kan biasa ada yang melapor melalui Alfamart atau Indomaret yang tempat mereka parkir. Karena saya tiba-tiba cinta sama kamu, saya kasih kartu nama saya. Ya, saya kebetulan sudah menolong ribuan di Hotman 991 di Kopi Joni. Kalau sampai ada nanti yang angkut Bapak, ya ini kartu nama saya, nomor handphone saya. Kalau Bapak itu yang kita gugat langsung. Ya, Bapak jangan takut. Backing nih Pak. Backingnya. Udah punya backing sekarang. Ya, kita gugat langsung ya. Dulu bilang, lu janji dulu mendidik gua, kenapa lu angkut gua bilang ya, oke? Nggak usah khawatir. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, dari Pak Ahmad Nur. Saya ingin win-win solution. 3 poin, Bang. Pertama, dalam parkir itu diatur ada disebut retribusi parkir, ada yang disebut dengan pajak parkir. Ya. Retribusi parkir manakala lahannya adalah lahan publik, lahan pemerintah. Pajak parkir manakala lahannya lahan pribadi. Saya mau tanya sama Abang, minimarket itu punya lahan parkir pribadi atau publik? Ya, tergantung. Ada yang publik, ada yang tidak. Saya kira mayoritas adalah pribadi yang punya minimarketnya. Maka bisa dijadikan solusi bahwa itu adalah bisa dikenakan pajak parkir. Pajak parkir ini akan bermanfaat buat PAD. Jadi saya bingung dengan logika minimarket bebas parkir loh. Pertama gini, ini adalah lahan parkirnya. Namanya ada lahan parkir, pasti ada jurunya, juru parkir. Masalahnya bagaimana mungkin parkir nggak ada yang mau belanja di situ. Bagaimana mungkin juru parkir disebut liar kalau ada parkirnya? Ya kan gini kekacauan public policy, Bang, kalau menurut saya ya. Yang kedua, poin yang saya sampaikan adalah kalau seandainya kita mau jujur, sekarang orang ke minimarket seringkali tidak bawa cash. Mereka transaksinya pakai digital, kris. Tukang parkirnya pun disenyumin aja, mohon maaf Pak, saya nggak ada uang receh karena transaksinya elektronik. Sehingga juru parkir ini sudah out of date, Bang. Kalau mereka tidak menggunakan digital juga. Nah, saya berpikir bagaimana ini dibuat e-parking semua. Bagaimana yang juru parkirnya kesejahteraannya terjamin, masyarakat juga akhirnya bisa kontribusi sama juru parkir. Saya terus terang seringkali ke minimarket digital terus, Bang. Saya senyumin aja juru parkir, Pak, dirapel saya bilang. Kenapa? Ya karena supaya menyenangkan hatinya dia. Dan saya kira banyak orang sekarang tidak bawa cash dan kasihan juru parkir kita. Dan ini dijadikan solusi. Yang ketiga poin yang saya sampaikan adalah kenapa kita membiarkan mereka seolah-olah tidak punya orang tua, tidak punya pelindung. Kan negara ini kan melindungi juru parkir ini. Mereka butuh penghidupan, mereka butuh makan. Kenapa nggak kemudian kita buat skema yang win-win buat minimarket? Jadi solusinya adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dan digitalisasi. Terima kasih. Mohon maaf para narasumber yang terhormat, kita harus akhiri acara kita ini karena sudah di calling terus dari atas. Jadi demikianlah akhir dari acara ini. Jadi untuk sementara masih pendekatan humanis. Masyarakat masih harus tetap bersiap-siap menghadapi parkir liar dan mudah-mudahan Pemda DKI akan memberikan perhatian yang sangat serius dan mudah-mudahan rekan saya ini tukang parkir yang sudah lama tetap bisa menyambung hidup di ibu kota yang lebih kejam dari Ibu Tiri. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 karena hostnya yang paling hot. Silakan Pak Sini, Pak. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.